pertama, tidak bisa ditawar, setia dan taat kepada NKRI, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu melihat beberapa waktu lalu bagaimana cara sedemikian rupa orang masuk ke lini-lini yang bisa dimasuki. Maka sampai kepada agenda ingin merongrong bangsa dan negara. Maka saya minta kepada Bapak Ibu, tidak. Kita harus setia atas sumpah dan janji yang kita berikan. Maaf, yang hari ini masih ada cerita-cerita, bisik-bisik, bermedsos ria, yang intinya tidak setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, lebih baik angkat tangan sekarang. Saya dengan senang hati akan menandatangani kalau Bapak Ibu mau mundur. Saya tidak mau kemudian ASN tidak setia Pancasila. Apakah dia alirannya kanan, apakah dia alirannya kiri, tidak sesuai, silakan check out. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sebelum melanjutkan, untuk menjaga kesehatan, saya perlu menggunakan produk ini. Mohon maaf. Doker Duracep OH. Ini produk bagus untuk kita dalam mencegah, untuk membunuh kuman-kuman di tenggorokan kita, karena ini sangat kita butuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Ini produknya cukup menarik, praktis, karena bisa dibawa kemana-mana saja. Oke, sehat yang penting. Oke. Baik sahabat Indonesia, tadi sudah melihat video dari Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Luar biasa, saya kagum, luar biasa. Seperti inilah pemimpin Indonesia yang kita butuhkan. Karena apa? Dia berani memasang badan untuk menjaga NKRI dan Pancasila. Inilah yang kita butuhkan. Karena selama ini sahabat Indonesia, banyak pemimpin yang pragmatis dan oportunis. Mohon maaf ini, dia banyak pemimpin kita yang melacurkan diri. Demi kekuasaannya, dia nggak berani berbuat apa-apa karena takut tidak dipilih lagi. Makanya dia seolah-olah berpihak pada kelompok besar tertentu atau kelompok tertentu, tapi mereka lupa bagaimana menjaga ini dari kaum radikalis atau kaum perongrong ideologi yang sekarang sudah merasuk ke segala lini. HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, PKI dibubarkan. Apakah ada jaminan mereka-mereka itu tidak menyusup ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari? Mungkin di pemerintahan juga, di BUMN juga. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo ini luar biasa. Dia berani pasang badan, dia berani menegur keras, dan dia berani mengatakan bahwa negara ini adalah negara Pancasila dan NKRI. Tidak boleh ada peluang sekecil apapun bagi ASN, aparat sipil negara, untuk tersusupi oleh paham-paham ideologi yang berlawanan dengan Pancasila. Sahabat Indonesia, saya pribadi merindukan pemimpin Indonesia yang mempunyai kemampuan atau mempunyai keberanian seperti ini. November tahun 2020, ada seorang Mayor Jenderal TNI, Dudung Abdul Rahman, berani memerintahkan anak buahnya untuk merobek baliho dari FPI dan berani mengatakan kalau perlu FPI bubarkan saja. Mayor Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman satu-satunya orang yang waktu itu berani mengatakan berlawanan dengan FPI, dan terbukti apa yang dikatakan oleh Pak Dudung Abdul Rahman mengangkat moral masyarakat Indonesia untuk berani bersuara melawan FPI. Dan sekarang terbukti FPI dilarang oleh pemerintah. Orang-orang seperti Pak Ganjar Pranowo, Dudung Abdul Rahman, ini adalah orang-orang langka yang kita rindukan untuk menjaga negeri ini.
menjaga kedaulatan bangsa, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ada beberapa pemimpin yang lain, belum sempat saya sebutkan. Contoh dari Pak Dudung dan Pak Ganjar, ini yang harus kita rindukan. Pemimpin yang tidak pragmatis, pemimpin yang tidak sayang dengan kursinya, takut jabatannya, merunduk-merunduk pada kelompok tertentu, minta dukungan kelompok tertentu. Orang-orang seperti ini tidak layak menjadi pemimpin kalau orang seperti ini. Karena apa? Karena pasti ada imbal jasanya. Jangan sampai para pemimpin kita menjadi pemimpin atas endorsement dari kelompok penekan. Kan hasilnya tidak bagus. Sahabat Indonesia, jujur saya merindukan pemimpin Indonesia seperti ini. Penuh ketegasan, penuh keberanian, dan berani berkomitmen menjaga NKRI dan Pancasila. Kalau tidak, kita akan disusupi kemana saja. Dalam perkembangannya, coba lihat. Ya, ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang sudah mulai menyusup bertahun-tahun yang lalu. Dan kita biarkan. Para pemimpin kebanyakan pragmatis dan oportunis. Dia takut kursinya hilang. Dan artinya apa? Mereka tidak berani bersuara untuk membela negara ini. Tidak berani bersuara untuk membela Pancasila, membela NKRI. Mereka adalah kaum pragmatis yang mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Kenapa? Ketakutan kursinya diambil. Sahabat Indonesia, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo maupun Pak Dudung Abdul Rahman atau siapapun yang berani bersuara menjaga Indonesia. Saya pun akan bersuara menjaga Indonesia, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya berharap Anda pun berlaku sama, yaitu bersama kami menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Untuk siapa? Bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita kelak. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe seluruh postingan dari kanal TV Anak Bangsa untuk sarana kami menjaga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Salam damai. Rudi S. Kamil.